Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna nuwahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal yaqini wa talab ridallahi fil amali baina ibadihi bitawakkuli alaih. Bismillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Allahumma jamilna bil afiyati wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama fil hali wal mal innaka sami'ud du'a. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal sihah wa abwabal afiyah wa abwabal taubah wa abwabal maghfirah wa abwabal rizqi wa abwabal jannah. Allahumma afina an kulli bala'id dunya wa adabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbana aslih lana dinana allati fiha ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata lana ziyadatan fi kulli khair waj'alil mauta lana rahatan min kulli syarrin wa fawza bil jannah wal afwa 'indal hisab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama mengikuti kuliah Ramadan melalui media Zoom meeting ini yang diikuti oleh segenap ma'asyiral muslimin wal muslimat yang saya cintai, yang tentunya pada hari ini kita berharap semoga kegiatan kita senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Rahman, Maha Rahim, Zat yang Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang yang tidak pernah pandang sayang, yang alhamdulillah atas nikmatnya, anugerah dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan rutinitas kita, melaksanakan aktivitas kita, yang semua semoga menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan kita ke dalam golongan ahlu syukur bin ni'mah, alul ibadah wa alul ta'ah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana beliau penebar nilai-nilai kebaikan. Beliau merupakan pahlawan revolusioner Islam sehingga kita umatnya mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat peserta Zoom meeting rahimakumullah. Pada hari ini Al-Fakirah ingin menyampaikan materi dalam kuliah Ramadan ini mengenai Ramadan dan kesolehan sosial. Bulan puasa atau bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh semua umat Islam di seluruh penjuru dunia. Betapa tidak bahwa bulan suci Ramadan ini merupakan bulan penuh keberkahan, bulan penuh rahmat, dan juga bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana di saat kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini memiliki begitu banyak multidimensional,
bukan hanya sekedar dimensi moral, spiritual, tapi juga ada kaitannya dengan dimensi sosial. Ya. Puasa ini memiliki nilai-nilai semangat yang sangat baik. Ya. Bahkan menurut perspektif pendidikan akhlak, semangat yang pertama itu dinamakan adalah semangat kafun wa tarkun, yaitu semangat untuk mencegah. Pencegahan dari apa? Pencegahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan juga membatalkan pahala dari puasa yang kita laksanakan. Yang kedua adalah dimensinya merupakan dimensi pengembangan diri, ya, yang disebut dengan motivasi ataupun dukungan. Hasun wa amalun. Bahkan kalau kita pinjam istilah Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan al-hassu alal munjiyah, yaitu senantiasa ya, memotivasi kita untuk melakukan hal-hal yang bisa menyelamatkan umat manusia. Untuk itu, kalau semangat pencegahan adalah dari hal-hal yang sifatnya destruktif atau muhlikat, membahayakan, sedangkan nilai-nilai hasunul amalun adalah dari nilai-nilai konstruktif dan memuliakan. Oleh karena itu, di saat kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, tentunya ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Karena apa? Karena sebagaimana Al-Quran itu adalah diturunkan untuk membentuk manusia memiliki kesolehan secara individual. Tapi ternyata kesolehan secara individual pun tidak cukup, tapi juga harus disertai dengan kesolehan secara sosial. Karena kalau kita urutkan bahwa yang namanya kesolehan individual itu ada kaitannya dengan bagaimana hubungan seorang manusia secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang kita kenal dengan hablum minallah. Sedangkan yang namanya kesolehan sosial itu ada kaitannya dengan hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya, atau yang kita kenal dengan hablum minannas. Oleh karena itu, puasa pun memiliki beberapa multifungsi. Apa saja fungsi daripada puasa? Yaitu yang pertama adalah sebagai tahzib. Puasa ini adalah sebagai sarana untuk mengarahkan. Mengarahkan kepada apa? Mengarahkan kepada manusia untuk bisa mencegah dirinya dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasanya, yang bisa membatalkan puasanya. Karena kita harus bisa mewaspadai ini sebagaimana hadis yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata baginda Rasul, "Rubba min shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju', wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahar." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Dan berapa banyak orang yang mendirikan qiyamul lail, salat di sepertiga malam, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari qiyamul lailnya selain dia terjaga dari tidurnya. Nah, oleh karena itu, tentunya mengarahkan diri kita ini untuk lebih mentaati apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjauhi apa yang menjadi larangannya. Jadi upaya mengarahkan ini adalah mengarahkan diri kita untuk lebih memperhatikan kualitas ibadah kita, khususnya sepanjang bulan suci Ramadan di tahun ini. Yang kita inginkan Ramadan di tahun ini adalah lebih baik daripada Ramadan di tahun yang sebelumnya. Yang kedua, fungsi daripada puasa itu adalah sebagai ta'dib, yaitu adalah membentuk karakter jiwa kita, membentuk karakter kepribadian kita, supaya lebih apa? Lebih sesuai dengan apa yang menjadi tujuan daripada puasa itu sendiri. Karena karakter ini akan terbentuk melalui sebuah proses. Karena agama itu adalah akhlak, agama itu adalah sikap, agama itu adalah tingkah laku. Bahkan ad-din wa nasihat, agama itu adalah merupakan nasihat-nasihat yang terbaik bagi kita untuk senantiasa menjadi kuntum khair umat yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Karena apa? Karena baginda Rasulullah SAW menyampaikan, qala Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bi afdalah min darajatis siyam wa min darajatis sholat wa min darajatis shadaqah. Qalu bala ya Rasulullah, islahu dzatil bayin
fa inna fasadatil bain al-haliqah. Baginda Rasul pernah menyampaikan, maukah aku sampaikan, aku kabarkan ya sesuatu yang derajatnya melebihi derajat puasa, melebihi derajat sholat, dan melebihi derajat ketika engkau mengeluarkan sedekah. Kata para sahabat, ya Rasulullah. Kemudian apa kata baginda Rasul? Ya, islahu dzatil bain, perbaiki, damaikan dua orang yang sedang berselisih. Karena apa? Karena kalau tidak didamaikan, fa inna fasadatul bain hiyal haliqah, karena rusaknya hubungan satu manusia dengan manusia yang lainnya itu merupakan pangkal pembinasaan. Jadi senantiasa islah, mendamaikan ya, mendamaikan diri kita dengan orang lain, mendamaikan saudara kita yang satu dengan saudara kita yang lainnya, ternyata itu derajatnya lebih tinggi daripada nilai ibadah yang kita laksanakan, baik itu ibadah sholat kita, ibadah puasa kita, maupun sedekah yang kita keluarkan ya. Begitu tingginya gitu ya derajat hablum minan nas ya, yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata tidak cukup ketika kita hanya memiliki kesolehan secara individual, karena kesolehan secara individual ya hanya memikirkan, hanya mementingkan, hanya memprioritaskan ibadah kita semata tanpa memikirkan bagaimana kehidupan sosial kita dengan masyarakat yang lainnya, tentu itu akan mengurangi ya nilai-nilai ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, fungsi daripada puasa itu adalah takdib, itu bagaimana pembentukan karakter atau kepribadian kita ya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, fungsi daripada puasa yaitu adalah sebagai tadrib. Bagaimana puasa ini menjadi media bagi kita untuk bisa menjadi insan kamil, insan paripurna sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an dikatakan udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah engkau ke dalam Islam itu secara totalitas. Ya, secara komprehensif. Artinya kita harus betul-betul menerima, berpasrah diri, bertawakal dengan apa yang telah Allah perintahkan, Allah telah wajibkan kepada kita semuanya. Karena tugas manusia di muka bumi ini ya, adalah memiliki fungsi ganda. Yang pertama, tugas kita adalah sebagai hamba Allah, sebagai Abdullah yang harus senantiasa mentaati apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah jadikan bagi kita adalah sebagai larangan, itu harus kita jauhi. Kemudian selanjutnya kita pun menjadi khalifatullah, bagaimana kita mengemban amanah untuk bisa menjaga, memelihara, melestarikan segala sesuatu yang sudah menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 hubungan yang harus kita perhatikan dalam hal ini. Yang pertama adalah bagaimana kita terus-menerus memperbaiki hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita menjaga hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Yang ketiga, bagaimana kita menjaga hablum minal alam, hubungan kita dengan alam semesta. Karena ketika alam semesta ini tidak dijaga, tidak dipelihara, tidak dilestarikan, maka kita bisa melihat kondisi sekarang ini di mana bencana, musibah begitu mudah datang di tengah-tengah kita karena akibat rusaknya alam oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Dhaharu fasadu fil bari wal bahri mimma kasabat aydin nas. Telah muncul kerusakan di muka bumi karena sebab tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, itu adalah 3 fungsi puasa yang tentunya harus kita perhatikan, karena esensinya atau tujuan akhir daripada puasa itu adalah untuk membentuk insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ya, dalam puasa ini ada beberapa dimensi sosial yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ya di mana kita dituntut diri untuk menahan hawa nafsu kita dari lapar dan juga dahaga, dan kesemuanya itu merupakan latihan bagi kita untuk mengendalikan syahwat, yang terutama syahwat itu berasal dari perut atau syahwatul batni. Ya. Dan kita juga harus bisa menelaah bahwa lapar, ya,
lapar, dahaga, ya, lapar yang kita rasakan itu pun ya terdiri dari dua bagian. Ya, ada lapar secara biologis, yang kedua ada lapar secara psikologis. Ya. Kalau lapar secara biologis itu bisa kita obati dengan makan dan minum, ya. Makan dan minum yang masuk ke dalam tubuh kita, ya, makanan minuman tersebut bisa menjadi obat bagi rasa lapar dan juga dahaga yang kita rasakan. Mungkin kita masih bisa mempersiapkan, ya. Mempersiapkan apa? Ya, menu apa yang akan kita masak dikala berbuka puasa. Kemudian menu apa yang akan kita persiapkan di kala sahur, ya. Kita masih hanya bisa ataupun hanya sebatas memindahkan jam makan kita, ya. Kita hanya menahan lapar dan dahaga dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi bagaimana ketika ada seorang jamaah bertanya kepada Syekh, "Wahai Syekh, sahkah puasa saya ketika saya tidak memiliki makanan apapun yang bisa saya makan ketika saya berbuka puasa?" Maka menangislah Syekh tersebut ketika mendengar pertanyaan dari jamaahnya yang seperti itu. Artinya apa? Dengan berpuasa ini kita melatih diri kita untuk lebih memiliki sikap empati, peduli, ya, dan juga kritis terhadap apa yang menjadi penderitaan daripada orang lain. Karena kita tidak akan mudah mampu memberi kalau kita tidak merasakan, ya. Kita tergerak dan mudah untuk membantu orang lain di mana kita sudah merasakan bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya dahaga yang sering dirasakan oleh saudara-saudara kita dari kaum du'afa dan orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian kita melatih pribadi kita memiliki sikap empati, mudah memberi, karena al-yadul ulya khairu min yadis sufla, karena tangan yang di atas itu juga lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Dan inilah esensi daripada puasa, adalah kita lebih ringan tangan, lebih memudahkan uluran tangan kita untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu adalah dimensi yang pertama, dimensi sosial yang ada dalam kualitas puasa kita. Kemudian yang kedua, ya, dimensi sosial yang kedua adalah kita tergerak untuk bisa berbagi dengan orang lain. Karena apa? Karena ada 4 golongan, ya, yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah, al-jannatu mushtaqun ila arba'ati nafar, bahwa surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, golongan orang yang mencintai atau membaca Al-Quran. Ya, karena apa? Karena afdalu ibadatu ummati tilawatul Quran. Ya, yang paling afdal ibadah dari umatku, kata baginda Rasul, adalah membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah hafidil lisan, orang yang mampu menjaga lisannya. Karena salamatul insan fi hifdil lisan, keselamatan seseorang tergantung pada bagaimana, ya, cara dia menjaga lidahnya. Kemudian yang ketiga adalah mut'imul ji'an, orang yang senang memberi kepada orang yang lapar. Nah, ini salah satu diantaranya dari dimensi sosial yang ada dalam pelaksanaan ibadah puasa. Kemudian yang keempat adalah as-shaimu fi syahr Ramadan, orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka orang-orang yang diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, seperti surah Allah dalam Quran surah Al-Baqarah, perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang yang beriman, maka yang Allah seru, yang Allah beri perintah hanyalah orang-orang yang beriman. Ya, beriman artinya, ya, secara lisan, ya, dia mengucapkan, secara hati dia membenarkan, kemudian secara anggota badan dia pun melakukan. Beriman bukan hanya sekedar memahami apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, tapi juga betul-betul melaksanakan sesuai dengan apa yang telah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya inilah kualitas iman yang paling paripurna. Yaitu dimensi sosial yang kedua adalah bagaimana kita digerakkan hati kita, digerakkan anggota tubuh kita untuk lebih mudah berbagi dengan orang lain. Kemudian dimensi sosial yang ketiga dalam kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah bahwa
di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan adalah kewajiban ya untuk kita mengeluarkan zakat fitrah. Dan itu salah satu diantaranya adalah supaya teman, saudara, sahabat atau siapapun ya yang berada dalam kekurangan itu bisa merasakan kebahagiaan yang sama ketika mereka tiba di 1 Syawal atau ketika merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan tentunya di media sosial ini ya semoga bisa melatih kita untuk bisa lebih memperbaiki kualitas hablum minanas kita atau hubungan kita dengan sesama manusia. Dan tentunya ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana kita melatih diri kita untuk lebih memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Kenapa tidak? Karena baginda Rasulullah SAW bersabda, ya, seandainya umatku tahu ya apa yang ada dalam bulan suci Ramadan, maka umatku menginginkan sebanyak bulan yang dalam setahun itu adalah seluruhnya bulan suci Ramadan. La ta'lamu ummati ma fi Ramadan la taman an takuna tilka sanatu kulluha Ramadan. Ya. Kenapa umat baginda Rasul menginginkan sepanjang bulan dalam satu tahun itu adalah bulan suci Ramadan? Karena kata baginda Rasul, li'annal hasanatu fi mujtami'atun, karena kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ta'atu maqbulatun, dan ketaatan yang kita laksanakan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga adalah wa da'watu mustajabatun. Yang namanya doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita melaksanakan sahur, kita melaksanakan berbuka, panjatkan doa sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat itulah sah ijabah doa kita. Kemudian wadhunubu maghfuratun, dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatu mushtaqatul lahum, dan surga merindukan kepada orang-orang yang berpuasa, sehingga orang-orang yang cinta melaksanakan ibadah puasa itu akan masuk surga dengan pintu tersendiri yang dinamakan Babur Rayyan. Masya Allah, begitu cintanya Allah bagi orang yang melaksanakan puasa. Kenapa? Karena memang puasa ini adalah ibadah yang sangat istimewa, karena hanya kita dan Allah yang tahu seperti apa kualitas puasa kita. Sehingga sabda Rasul menyatakan ya, Kullu amal ibni Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata baginda Rasul, setiap amalan Bani Adam itu adalah merupakan pahala baginya kecuali puasa. Kata Allah, as-saumul li, puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku langsung yang akan memberikan balasan atau pahalanya. Inilah keistimewaan ibadah saum yang kita laksanakan, karena ibadah saum ini bukan hanya disyariatkan oleh Allah bagi kita, tapi ibadah saum ini atau puasa ini sudah disyariatkan oleh Allah semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam dan juga Nabi dan Rasul terdahulu, tergantung bagaimana syarat dan ketentuan ya yang sesuai dengan para Nabi dan Rasul yang sebelum baginda Rasulullah SAW. Dan tentunya ketika puasa ini mengandung hikmah, mengandung keberkahan, maka kita teringat lagi kepada sabda Rasulullah SAW, di mana pada suatu hari baginda Rasul itu mendengar ada seseorang yang sepanjang malamnya melaksanakan qiyamul lail, kemudian sepanjang siangnya melaksanakan ibadah puasa, tapi lidahnya tidak berhenti untuk menyakiti tetangganya. Maka kata sahabat bertanya kepada baginda Rasul, bagaimana Rasul ya ketika kondisinya seperti ini? Maka spontanitas jawaban baginda Rasul adalah iya di neraka. Nah, maka sahabat pun terdiam gitu ya mendengar jawaban baginda Rasul, karena ternyata di sini kesimpulannya adalah bahwa tidak cukup kita memiliki kesolehan secara individual ataupun ritual yang kita lakukan berupa ibadah mahdhah kita, tapi ternyata kita pun harus tertuntut senantiasa memperbaiki kesalahan dan juga senantiasa memperbaiki kesolehan kita secara sosial. Kemudian dalam hadis lain, sahabat ada yang bertanya kepada baginda Rasul, wahai baginda Rasul, ternyata sahabat kita yang satu ini sangat soleh. Baginda Rasul bertanya, menurutmu kenapa dia soleh? Aku mengatakan dia soleh karena seperti ini. Ketika aku masuk masjid, dia sudah dalam keadaan sholat dengan begitu khusyuknya. Dan ketika aku keluar dari masjid, dia pun masih berdoa dengan khusyuk. Lalu apa? Tanya baginda Rasul. Baginda Rasul bertanya lagi kepada dia. Ya, lalu
kalau dia seterusnya melaksanakan ibadah dengan khusyuk, siapakah yang menyiapkan makan dan minum baginya, gitu ya. Sahabat menjawab bahwa yang menyiapkan makanan dan minuman baginya adalah kakaknya. Lalu baginda Rasul berkata bahwa sebetulnya yang soleh itu adalah kakaknya. Maka pada saat itu pun sahabat terdiam, insya Allah, gitu ya, baru mengerti ya pengertian kesolehan secara sesungguhnya, bahwa ukuran kesolehan seseorang itu bukan hanya orang yang selalu dan senantiasa memperhatikan ya hubungan vertikalnya dengan Allah melalui ibadahnya, melalui sholatnya, melalui puasanya, melalui zakatnya, atau bahkan melalui zikirnya dan seterusnya. Tapi ternyata ukuran kesolehan seseorang adalah manakala kita dilatih dan terbiasa untuk ya, beribadah secara sosial. Kita dengan mudah membantu orang lain, kita dengan mudah peduli terhadap orang lain, kita dengan mudah memberikan makanan kepada orang yang lapar, kita dengan mudah memberikan pakaian kepada orang yang telanjang. Ini adalah salah satu di antara bentuk kesolehan sosial yang ternyata derajatnya lebih tinggi dibandingkan ritual-ritual ibadah yang kita lakukan. Masya Allah. Inilah indahnya ajaran yang mengajarkan kepada kita senantiasa memperbaiki kualitas hubungan kita dengan yang tiga tadi. Bagaimana kita memperbaiki kualitas hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita memperbaiki kualitas hubungan kita dengan sesama manusia, dan bagaimana kita memperbaiki kualitas hubungan kita dengan alam. Karena ketika hubungan ini sinergi antara satu dengan yang lainnya, tentunya akan terbentuk ya, berkah Allah, rahmat Allah, bahkan maghfirah Allah akan senantiasa Allah berikan kepada kita ketika kita sudah mampu melaksanakannya dengan baik. Masya Allah. Dan di bulan suci Ramadan ini tentunya sebagaimana ya, para ulama membagi ya 3 putaran ya di sepanjang bulan suci Ramadan. Ketika putaran yang pertama Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, maka ya, kita manfaatkan 10 hari putaran pertama untuk meraih rahmat Allah sebanyak-banyaknya. Ketika pertengahannya atau 10 hari putaran kedua Allah menurunkan maghfirahnya, maka kita manfaatkan 10 hari putaran kedua untuk meraih maghfirah Allah yang sebanyak-banyaknya. Dan ketika 10 hari putaran terakhir Allah Subhanahu wa taala menjanjikan itqu minan nar, pembebasan dari siksa api nerakanya Allah, maka ya, kita manfaatkan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan untuk ya, terbebas dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, dan hanya mengharap kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah ampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Masya Allah. Tentunya di sini kita betul-betul manfaatkan bulan suci Ramadan yang penuh dengan bonus-bonus pahala, yang penuh dengan ya rahmat, maghfirah, dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan bulan ya diturunkannya Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an pun diturunkan untuk membentuk pribadi-pribadi manusia, pribadi-pribadi hamba Allah menjadi manusia-manusia yang soleh, baik itu secara individu maupun secara sosial, yang tentunya ini merupakan ya, ajaran bagi kita, pelajaran bagi kita untuk menjadikan Ramadan di tahun ini lebih berkualitas, lebih baik, lebih maksimal, dan lebih optimal dibandingkan bulan suci Ramadan yang sebelumnya. Dan tanpa terasa kita sudah memasuki penghujung ya di kuliah Ramadan di hari ini. Dan Al-Faqirah berharap semoga apa yang sudah disampaikan ya ada benarnya, itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan ketika ada salahnya itu datang dari diri Al-Faqirah sendiri sebagai hamba yang dhaif, yang penuh dengan kekurangan. Dan semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Barakallahu lana walakum wa baraka'alaikuma. Dan semoga ibadah bulan suci Ramadan, kemudian puasa yang kita laksanakan di hari ini menjadikan kita insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.